Hey President Chang datang. Presiden Cheng, bisakah Anda berbagi cara Anda memulai dari nol sebelum usia 30? Dan membawa Chang Group selengkap. Demi go public. Presiden Cheng, kekayaan Anda miliaran. Menurut Anda, apakah ada penyesalan dalam hidup Anda? Hey President Chang. Berikan pesan singkat. President Chang, President Chang. Presiden Cheng, tolong beri tanggapan. Terima kasih sudah menunggu. Untuk sisanya, tidak ada komentar. President Chang. Jangan pergi. Hidupku adalah hak orang pilihan sepertiku. Sebelum sertahan mendapatkan yang tak bisa diraih orang biasa. Dalam seredis kehidupan, masa depan hanya untuk makan, minum, dan berpesta. Kalau tidak, apa gunanya? Cari uang sebanyak ini? Hey President Chang. Presiden Cheng pingsan. Apa yang terjadi? Presiden Cheng, bangun. President Chang, President Chang. Penyesalan terbesarku adalah mati sebelum habiskan uangku. Rasanya mengerikan. Maafkan aku, tak bermaksud menanyakan makanan. Kalian semua kelaparan, silakan makan dulu. Menantu, kau sedang hamil. Makanlah dulu. Anak-anak perlu gizi untuk tumbuh, makanlah bersama. Hanya orang bodoh menolak makanan. Cepat makan. Akan kubuang kalau tidak. Aku makan. Ini musim kelaparan. Prioritas untuk ibu hamil dan anak-anak. Sayuran liar sudah habis. Tak bisa diterima. Kita harus cari lebih banyak makanan. Pemilik sebelumnya penuh kebencian. Dia menghancurkan anak dan menantunya, hingga putus asa. Ditambah kekeringan dan kelaparan, ini hukuman mati. Kudapati keadaan mengerikan saat tiba, awal yang sangat buruk. Selamat, Tuan. Sistem aktif. Kayu mati basah terdeteksi. Kulit pohon. Jadi ini legenda, yang wajib dimiliki pelengkap waktu. Merebus kulit pohon kering, bisa ditukar 5 sen. Konversi sekarang? Alat curang legendaris. Akan kucoba sendiri. Apa gunanya sistem ini? Ibu. Kenapa ibu berdiri di halaman? Apa hanya aku yang lihat sistem ini? Harus segera uji fungsinya. Sebenarnya, bukannya sayuran liar sudah habis? Kupikir cari lagi di gunung. Yui, anak selangkita hamil, tinggal di rumah. Jaga dia dan janinnya. Xiaoxia masih kecil. Away dia. Aku akan cari makanan di gunung. Ngapain ambil kulit pohon? Ini tidak bisa dimakan, buang saja. Aku tahu ibu tidak suka kami, tapi Yue sedang hamil. Xiaoxia masih anak-anak. Jika kulit ini dibuang. Mereka makan apa nanti malam? APA, kau mau beri makan menantuku dan janinnya. Bahkan Xiaoxia pakai kulit pohon? Ini bisa bikin mereka sakit. Kami juga tidak mau ini. Tapi ini satu-satunya makanan yang kami temukan. Kak, aku lapar. Ibu, aku tahu. Ibu mau kami cari makanan lagi, benar kan? Biarkan aku cari akar dan kulit. Tolong sisakan un truc mereka. Satu sedang hamil, satu masih. Aku mohon. Apa yang kau lakukan? Berdiri. Sekarang ada masalah apa lagi? Berdiri. Sudah. Sujud jika mau. Aku pergi sekarang. Diam di rumah tidak membantu. Mau aku kelaparan? Sudah berdiri. Berdiri sekarang. Baru berhenti setelah marah. Kasihan anak-anak. Ibu. YQ. Kak, makanan kita habis. Ibu memperlakukan kami kejam. Aku tidak tahan lagi. Mari kita kabur. Kita minggat. Yue hamil anak kedua. Xiaoxia masih sangat kecil. Di tahun paceklik ini. Mau lari kemana? Namun, Mengapa nasibku begitu pahit? Baru menikah di tahun paceklik. Bertemu mertua seperti ini. HM. Kukira nenek tua itu sudah berubah, tapi melihat tingkahnya, dia pasti sudah bertengkar dengan keluarganya sendiri. Besok dia pasti akan menciptakan cara baru menyiksa kita.
Bangun semua. Ayo bangun dan mulai bekerja. Dengar baik-baik semuanya. Hari ini kita akan pergi mencari bahan makanan. Mulai absen. Anak selang. À dire. Anak kedua. Hadiah. Yui. Zayaksia. Hadiah. Hadiah. Tapi kemarin kita makan panekuk dan telur. Kenapa lisu-lisu? Tunjukkan semangat. Hadiah. Hadiah. Sekarang bagi tugas. Misi hari ini. Anak pertama dan kedua, ikut mencari makanan denganku. Kumpulkan semua akar, kulit pohon, atau rempah yang bisa dimakan. Ambil semua yang ditemukan. Pulang sebelum gelap. Yue dan Xiaoxia tetap. Jaga rumah. Siapkan perlengkapan. Bisakah kita masih dapat panekuk telur besok? Bisa kalau kita kumpulkan. Cukup sayuran liar. Dan kulit pohon. Semakin banyak semakin baik. Dengan bahan-bahan ini, kita akan menukarnya dengan tepung dan telur. Bagus. Ayo berangkat sekarang. Kenapa si nenek tua menahan kita di sini? Tidak mungkin. Aku akan menyusul mereka. Kakak Yue, aku tahu kakak ingin pergi. Ayo kita pergi bersama. Benar. Ayo. Temukan 3 pohon mati berkulit. Kelaparan membuat orang menggilai pohon berlapis-lapis. Kulit ini terlalu keras untuk dimakan mentah. Tapi bisa kita tukar di sistem pasar. Selang. Kedua. Kulit ini kalau direbus, bisa bertahan berhari-hari. Kalian harusnya tinggal. Kami. Kakak, ingat kandunganmu. Karena sudah di sini, bantu kupas kulitnya. Kau baik-baik saja, hati-hati jalannya. Sakit? Perempuan jahat itu, kamu sekarang benar-benar peduli padaku. Diperlakukan seperti anak sendiri, sangat mengharukan. Nakal kecil, hati-hati dengan langkah. Luar biasa, malam ini kita makan daging. Kakak pertama, kakak kedua, istri kakak sedang memasak. Tolong ambilkan burung pagar itu. Terdeteksi lempung kaolin dalam jumlah besar di depan. Nilai tukar, $0,82. Lanjutkan pertukaran. Itu lempung kaolin. Tanah tak bisa dimakan saat kelaparan. Menyumbat usus hingga situasi darurat butuh. Tindakan darurat. Angka kematian tinggi. Tapi sekarang ini berharga bagiku. Konfirmasi transaksi. Harga di era ini sangat rendah. Beras, 10 sen per kari. Babi, 57 sen per kari. Dengan uang ini, aku bisa beli di toko sistem terigu dan sayuran melimpah. Persediaan bulanan untuk keluarga. Kakak adik laki, Yue dan bayi kandungannya, bahkan Xiaoxia, tak akan kelaparan. Mana Zayaksia? Ayam hutan ini milikku, tangan jauh. Nah kau tak mau pulang bersamaku. Jagalah baik-baik ini. Jangan bayarkan orang tak tahu malu itu merebutnya darimu. Kau akan jadi ibu. Tunjukkan keberanian. Berhenti biarkan mertuamu menginjak-injakmu tanpa melawan. Aku masih hidup dan kuat jika mertuamu mengganggumu. Segera beritahu aku yang urusi dia. Hubungan mertua yang buruk, semua ulah protagonis kita. Kini bertekad perbaiki kehidupan keluarga. Mereka harus mencari cara untuk merajut kembali dengan menantu tertua, dan keluarga asalnya. Yui. Tolong ambilkan keranjang. Tapi ibuku. Dia ibumu, tapi aku juga ibumu. Sebagai menantu perempuan tertua, keluarga Lin Sekereng. Apa kau mengabaikan perkataan ibumu sendiri, begitukah? Ini semua sayuran liar. Terlalu banyak sayuran liar, sulit dicerna. Tak ada yang mengalahkan telur dan daging. Kukira dia sudah berubah. Masih sama seperti dulu. Bu, ini salahku. Dia mengambil kembali makanan yang baru ibu berikan. Tapi kemarin dia membiarkan kami makan kue dadar berisi telur. Bukankah itu menunjukkan perbaikan? Mungkin dia mulai berubah. Kakak, aku merasa ibu sedang bersikap berbeda. Kakak ipar, dia benar-benar membelaku hari ini.
dari pengganggu lidah Zuang di sebelah, bahkan membalut tanganku. Mungkin dia sudah berubah, apa menurutmu begitu? Aku tetap ingin paha ayam. Bahkan ini adalah kemewahan. Di tahun paceklik, untung ada sistem, anak-anak akan makan enak sebentar lagi. Makanan kita akan ada ayam. Aromanya enak. Ayam perlu direbus lebih lama. Semakin lama dimasak, semakin lezat. Begitu rasanya jadi maksimal. Tapi rasanya masih kurang sesuatu. Ini sayur liar. Bu, semuanya diberikan ke mereka. Kita mau makan apa sekarang? Sebaiknya kamu pulang sekarang. Kenapa Tante tidak mau ikut pulang denganku? Ibu sungguh ingin Tante makan bersama kami. Ini dari Ibu Yue. Makanya kusuruh undang mereka makan ayam di rumah. Dia sangka aku menahan bantuan yang seharusnya. Untuk Yue, menyuruhmu bawa diam-diam lagi? Sudahlah. Nanti saat ayam mata, langsung antar ke rumahnya. Pasti dia akan percaya. Bu, aku lapar. Apa aku masih dapat paha? Paha sudah habis, tapi ada bagian lain. Tentu kamu akan makan. Siapa paling rajin kali ini? Aku yang akan mencukur nasi. Kamu panggil kakak tertua dan istri, dan kakak kedua juga. Wangi sekali. Aroma dagingnya sungguh nikmat. Luar biasa. Ibu selalu menepati janji. Paha ayam ini khusus untuk... Makanlah. Benarkah paha ayam ini untukku? Menantu tertua. Karena kamu sedang hamil, mulailah dengan sup ayam untuk membuka selera. Dia malah menyajikan untukku dulu? Kenapa hanya berdiri saja? Minumlah. Nanti ada daging lagi. Lupakan maksud, kenyang lebih baik daripada kelaparan. Pelan-pelan, masih banyak tersisa. Oh. Di mana anak sulung dan anak kedua? Kenapa belum pulang juga? Tashan dan Dahai, lihat sup ayam hutan butuh waktu lebih. Jadi mereka pergi berburu, mencari hewan buruan. Mungkin akan dapat ayam hutan ekstra. Sudah mulai gelap, aku akan mencari mereka. Dasar tidak berguna, minggir dari jalanku. Minggir, siap. Aku yang urus ini. Pergi. Ayo pergi. Ngapain berlambat-lambat? Mau makan enak, cari sendiri. Sekarang bahkan kedelai dan sayuran liar habis. Lihat saja bagaimana kalian mengacau dengan perut kosong. Dah. Ashui. Istri, tidak, cepat, bangun. Kakak, adik, bawa ini ke dapur. Lalu bawa ayamnya ke sini. Akan gosong di panci. Siap. Gesehen. Oh iya, Yui. Nanti, bawa semangkuk daging untuk ibumu dan adikmu. Tidak hanya membela Tashan dan Dahai. Sekarang kau malah membagi daging ke keluarga kami. Kenapa dia bisa berubah drastis begini? Ini. Bu, aku sudah makan. Paha ayam bisa tambah lagi? Tentu saja. Anak laki-laki yang tumbuh, butuh banyak makanan. Makasih, Bu. Ini pertama kalinya. Dia memanggilku ibu dengan hangat. Semua usaha selama ini mulai membuahkan hasil. Teruskan. Yui. Bawa ini ke ibu mertua. Mertuamu itu adalah ibumu sendiri. Teddy. Sudah kukirim sia-sia untuk menggandeng mereka. Mereka tak percaya. Antar sendiri ke mereka. Perbaiki hubungan ibu anak. Dia benar-benar mengisi mangkuk besar untuk ibuku dan adikku. Bu, biar aku dan Yue yang mengantar. Baiklah. Bu, lapar Enyash. Ya. Aku juga lapar. Ko suruk xiaoxia bawa. Semua sayuran liar kita. Que mereka lagi. Kita makan apa? Aku mencium daging.
Wanginya enak sekali. Bu, Kak, ibu mertuaku mengirimkan sup ayam dan daging ini. Makan selagi hangat. Sup ayam asli? Apa aku bermimpi? Bu, kalian berdua harus makan sekarang. Ini. Wanginya luar biasa. Yui, APM Merchuma benar-benar mengirim ini? Bukannya dia selalu egois? Kenapa kirim daging sekarang? Jangan-jangan. Aku juga tidak tahu. Tapi belakangan, ibu mertua berubah cukup banyak. Ibu. Jangan pikirkan cara lamanya. Kalau dia kasih daging, kita ambil saja. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir makan daging. Aku sampai ingin menangis. Yui, sudah makan belum? Dari sikap ibu, sepertinya dia tidak marah lagi. Terima kasih perhatiannya. Ibu, masih ada lagi di rumah. Nanti aku makan di rumah. Kalau belum makan, makan bersama di sini saja. Tidak usah. Ibu, kalau mau tambah, ambil sendiri di rumah. Ayo pergi. Kami pergi, Bu. Makan. Makan. Sudah lama sekali tak makan seenak ini. Apa kita akan dapat daging lagi seperti ini? Bocah kecil, ini tahun paceklik. Bisa makan seperti ini. Sudah rejeki nomplok. TAPI, mendapat daging bukan mustahil. Karena dulu kita pernah tangkap ayam hutan di sana. Pasti masih banyak hewan buruan. Kita akan pang perangkap di tempat itu. Mungkin bisa dapat hewan lain juga. Rencana bagus. Untuk sementara, mereka jangan tahu soal toko sistem. Kalau tiap hari pamer daging, pasti mereka curiga. Bohong ini satu-satunya cara sementara. Baiklah, kalian pergi dulu. Aku yang bereskan piring. Bukannya kita semua sudah kenyang? Ada masalah apa lagi? Ibu. Apakah ibu benar-benar? Kenapa kau tanya itu? Dulu, kau sering memukul dan marahi kami. Baru kini kami sadar, kau sudah berubah drastis. Akhirnya kami rasakan kasih ibu yang tak pernah kami kenal. Hari ini kau beri aku makan paha ayam. Aku takkan lagi sebut si Nyai galak. Dulu aku bodoh, dia kesalahan besar. Mulai sekarang, hidup kita akan semakin membaik. Tak akan seperti dulu lagi. Benarkah? Tentu saja benar. Karena ibu sudah berubah. Apa kau merasa agak tak tenang? Bukan sedikit. Tapi benar-benar was-was. Apa yang kau berdua bisikan? Bicara rahasia di depan ibu? Sudah, pergi sekarang. Ibu yang bersihkan. Jangan khawatir, takkan buang telangnya. Simpan untuk bikin sop. Ayo pergi. Ai Greco, Xiaoxia. Dengar menantu. Bukakah sudah ibu suruh bawa ayam untuk ibumu dan kakakmu? Apa mereka makan? Sudah. Habis tak bersisa. Tulangnya pun digerogoti. Ini burung pegar dan kelinci liar. ibu? Dari mana kau dapat ini? Bodoh, bukankah kita sepakat pakai perangkap untuk burung pagar, tapi kita sudah menangkapnya. Kita pasang perangkap pagi tadi dan dapat hasilnya siang ini. Keberuntungan datang dengan cara tak terduga. Aku menukar semua, ambai dan kilik keu, dengan koin. Di toko sistem, ada tepung di keranjang, dan bumbu juga. Setiap hari ada daging. Tapi sekarang, semua uang dari barter. Habis untuk kita bangkrut lagi. Kita harus kembali mencari bahan siang ini. Hore, makan daging lagi malam ini. Zyaxia, jangan beritahu siapapun tentang daging Dashin. Tutup pintunya. Sekarang ini. Semua orang kelaparan. Jika orang tahu, kita makan daging, akan ada masalah. Mengerti? Ya, Bu. Nanti siang, kumpulkan lagi. Kulit kayu dan rempah. Pulang lebih awal. Malam ini, kita makan kelinci tumis pedas. Kelinci tumis pedas. Apa itu? Zyaxia, Nenek Zou, ada apa? tanaman liar di keranjangmu. Bisa bagi sedikit untukku? Nenek Zou, kakak pertama dan keduaku, bekerja keras di gunung untuk kumpulkan ini. Keluarga kami besar. Mengapa nasibku seberat ini? Awal tahun ini,
anak lelaki dan menantuku, mari kelaparan. Sekarang hanya, Kyuku lelaki setahan yang tersisa. Jika dia pun tak bisa makan, bagaimana kami bertahan? Nenek Zhou, ambil kembali dan bagikan dengan kakakmu. Tapi jika kau beri semua ini, saat pulang nanti, ibu tak akan memarahimu? Ibu tidak akan marah, kami masih punya makanan di rumah. Ya ampun. Sudah mulai gelap, malam ini ada sup kelinci. Aku harus cepat pulang. Anak itu, dia bilang ada daging kelinci di rumah. Apakah aku salah dengar? Aku akan ikut dan cek. Xiaoxia, kenapa pulang sendirian? Kakak-kakak dan kakak iparku, mereka di belakang. Hari ini tak dapat tanaman? Akar yang kami gali, kami berikan ke Nenek Zhou. Kamu kasih ke siapa? Ke Nenek Zhou di pintu desa. Ekspresi Mama, jangan marah, aku akan dipukul lagi. Cheng Ying, aku tak mau keranjang rempah liar ini. Jangan pukul Xiaoxia. Apa ini? Ini bukan urusan putrimu sama sekali. Rempah-rempah ini diambil karena permintaanku. Kalau tak suka, pukul nenek tua ini saja. Nenek Zhou. Jangan takut Xiaoxia. Nenek akan lindungi kamu. Seluruh desa tahu kejamnya ibumu pada anak sendiri. Ini salah nenek. Seharusnya tak minta rempah. Zhou tua. Kapan aku bilang akan menyalahkan Xiaoxia? Dari caramu bertindak, kau bisa pukul anakmu sendiri. Kalau berani, bunuh nenek saja. Perempuan Yau tua ini datang dengan tuduhan liar, tapi niatnya baik untuk Xiaoxia. Katanya dia punya cucu 4 tahun, mungkin mereka sudah lama tak makan layak. Nenek Zhou, ambil rempah ini, kami tak perlu, simpan saja. Malam ini kita makan daging. Ku dengar Xiaoxia berbisik tadi. Ingin makan daging kelinci. Di masa sulit ini, mana mungkin ada daging? Jangan bohongi anak. Kita beruntung, dapat kelinci liar, pakai perangkap ganang. Aku tak percaya. Nenek Zhou, Mama jujur. Sesuka kamu, Xiaoxia berikan rempah ini. Ambil saja, Xiaoxia, ayo makan daging. Bau kesaku. Sudah berhari-hari, tak makan layak. Sudahlah, bawa pulang dulu. Anggap saja pinjam. Anak-anak keluarga Li sangat berbakti. Tapi ibu mereka Cheng Ying. Nasib melengnya. Gimana, enak kan? Kakak pertama, kedua, belum pulang. Tunggu mereka dulu. Jangan khawatir, akan kami sisakan. Ini potongan besar. Ibu, ada masalah. Dasan den dahai, bertengkar lagi denken Cheng. Setelah drama kemarin, kau berani bersikap kasar. Tak se-ekstrim kalian. Hanya karena kami berhenti memberi sayur liar. Kau dan istrimu balas dendam. Kau pukulan aku di depan rumahmu. APA, ulangi trik lama. Hari ini di depan semua, aku akan bicara jelas. Aku cengeng salah. Lebih pilih keluarga asal daripada anak Cheng Dafhu ini. Buat masalah kemarin, bawa seluruh keluarga. Gagal mengalahkanku. Kini lengket seperti permen karet. Lampiaskan amarku. Anak-anakku. Katakan padaku. Aku tahu soal ini. Baru kemarin, di depan rumah Chang Dashu, keluarga Cheng dan Dashu terlibat perkelahian besar. Memang wajar. Itu darah dagingnya sendiri. Mereka anak kandungnya. Syukur dia sadar diri. Jadi itu penyebabnya. Cheng Dashu, aku lihat jelas-jelas dari tempatku duduk. Kau sengaja buat masalah untuk jebak anak Chengeng. Bohong. Kalian semua bersekongkol. Dazu, kau ini laki-laki apa bukan? Seharian main lisik, memalukan saja. Ayo hancurkan, lakukan di depan semua orang. Kalau berani. Kalau kau tak habisi aku hari ini, ku takkan bayarkan kau lolos. Kau. Bilang terang-terangan. Lihat dari kau yang menyedihkan. Pengecut. Dashu, kalau Sol Kemalazan, di seluruh desa ini, kau dan istrimu paling juara. Andai Chang Ing tak menolong. Sejak bencana itu, kau sudah mati kelaparan 800 kali lebih. Tak ada yang selevel sama kau, Dashu. Kalian semua kompak melawan aku. Nanti kau lihat. Hampir saja celaka. Andai warga tak bersuara hari ini. Si Hila Daju ITU bisa berbuat nekat. Terima kasih semua atas bantuan hari ini. Dukungan kalian sangat berharga. Kami yakin balas jasa secepatnya. Anak-anak, Yui. Pulang yuk.
Mama, kau sudah pulang. Ma. Camille bu Amazala. Lagi hari ini. Aku tak pernah menyalahkan kalian. Makan yuk. Malam ini kita makan. Ibu. Kalian benar-benar tak menyalahkan kami? Sepertinya kalian semua masih berprasangka buruk terhadapku. Ya, prasangka yang mengakar, sulit untuk dihilangkan. Dahai. Dashin. Yui. Dan Zioxia. Aku minta maaf. Bu. Sedang apa kalian? Kuharap permintaan maaf ini tidak terlalu terlambat. Aku pernah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, mengabaikan perasaanmu. Tapi Cheng Ying menepati janji. Aku berjanji akan menebus kesalahan berlipat ganda mulai sekarang. Kalian anak-anak nakal, perhatikan baik-baik. Cara membuktikan diri. Bu. Kamu sebentar lagi jadi ayah. Masih merenjek-renjek. Ayo masuk dapur bersamaku. Simer ini akan kelebihan madong. Setiap waktu makan, kamu selalu membuat masalah. Tidak bisakah kalian bersikap baik? Ya. Zioxia. Bawa mangkuk besar ini ke ibu mertua lebih dulu. Terima kasih. Biarkan Dashan dan aku yang mengantar. Biarkan Xiao Xia yang menangani. Terakhir kali ibu menyuruhku, aku mengacaukannya. Kali ini pasti tidak salah. Itu anakku. Menantu perempuan tertua. Sejak kejadian semur kemarin, ibumu yang kami kirimi, menghindari rumah kita sampai sekarang. Masih ada dendam tersisa. Biarkan Xiao Xia pergi. Anak-anak lebih bisa menjembatani. Aku berangkat sekarang. Heitai. Bibi Niao, ibu menyuruhku lagi, membawakan daging untukmu. Bu. Keluarga kalian makan daging tiap hari? Semua berkat ibu. Singkat saja, harus cepat balik untuk daging itu. Hei. Tante Miao, ibu bilang, kalau ada waktu, datanglah ke rumah untuk mengobrol. Kita keluarga. Chang'ing Terrace berusaha baik ke kita. Apa dia benar sebaik ini? Ibu. Ngapain dipikirin? Kita dapat daging, itu yang penting. Enak banget. Aku ngerti sekarang. Kakak Mir Yui segera melahirkan kan? Bu, maksud ibu. Di masa kelaparan ini, katanya situasi akan makin parah, sangat parah. Sekarang masih bisa berburu, kalau beruntung, dapat hewan buruan atau carry ambai-ambian. Tapi nanti, itu juga habis. Keluarga Cheng sudah punya 3 anak. Kebaikannya sekarang adalah persiapan untuk saat dia tak sanggup untuk mengirim Yue dan bayi yang belum lahir kembali ke kita. Begitu terima makanan mereka, kita berhutang budi. Saat itu terjadi, kita tak bisa menolak permintaannya. Apa, Bu? Maksudnya kakakku akan dikirim. Ibu, tumis kelinci pedas ini lebih enak dari ayam rebus kemarin. Aku belum pernah merasakan daging seenak ini sebelumnya. Ibu, kamu benar-benar hebat. Ayam hutan dan kelinci enak, tapi harganya mahal. Masih ada sisa yang kutukar di toko sistem untuk tepung dan sayuran. Cukup untuk 2-3 bulan. Tapi sekarang kita perlu mengumpulkan akar-akar, kulit kayu dan bahan yang bisa ditukar di toko sistem agar persediaan makanan kita tetap terjaga. Sudah kenyang semua? Sudah. Istirahatlah cepat. Besok kita ke gunung untuk cari sayuran liar dan kulit kayu. Asyik, kita akan kumpulkan lebih banyak tumbuhan liar besok. Ding dong, 200 meter depan, jamur beracun, tidak bisa dimakan, bisa ditukar jadi uang di toko sistem untuk kebutuhan kita. Jamur ini beracun, tapi bisa ditukarkan. Lemen. Ibu. Ketemu makanan. Bodoh. Jangan sembarangan, anggap semua bisa dimakan. Ini jamur beracun, dimakan bisa bahaya. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kalau nemu sesuatu yang tidak dikenal, jangan sentuh atau makan. Panggil aku dulu untuk memeriksanya. Mengerti? Mengerti. Carry makanan di tempat lain. Ini urusanku. Ayo pergi. Jadi ini, SI Legendaris.
topi merah, badang putih, dimakan langsung mati. Ding dong, jamur liar beracun. Racunnya kuat, tapi berharga medis. Total nilai, Rp1,40. Konfirmasi penukaran? Tuker. Wah. Barang sebelumnya cuma dapat sen, ini lebih dari Rp1. Ini uang besar. Buat kita. Simpan baik-baik. Nanti kita tentukan beli APA. Sudah kucari kemana-mana. Kini ada di depan mataku. Beri ini bisa dimakan langsung. Atau ditukar di toko sistem untuk barang berharga. Temuan berharga. Zyaxia. Kamerala. Bantu kumpulkan berry ini. Beri ini manis sekali. Ibu makan apa? Coba cicip. Enak sekali. Bagaimana bisa semak beri tumbuh di sini? Dulu sekali, aku juga temukan tempat beri belum matang waktu itu. Asam dan pahit, tak kuhiraukan. Tak kuzengka, sekarang bisa dimakan. Sepit Zyaxia. Jika tak temukan makanan, kita akan mati kelaparan. Ya Tuhan, mengapa kijemput kami? Yatim sejak kecil, akhirnya dapat suami. Kini dia pun pergi. Harus kemau datang. Untukku dan anakku, penderitaanku tak berujung. Cukup. Berhenti meratap. Semua tahu janda Wang terkutuk nasibnya. Membawa malapetaka. Siapa kau sentuh mati? Siapa yang terketuk? Ku. Omong kosong. Suami dan anakmu mati kelaparan. Siapa yang salah? Kau pembawa sial. Tak ada makanan. Kita tetap mati. Kubunuku. Kelaparan juga. Akhiri ini. Oh, banyak sekali berry di sini. Wanginya semerbak. Sungguh lezat. Kemari. Kini aku paham. Tadi ada suara. Beri benar ada di sini. Ibu, kenapa kita bagi tentang temuan beri ini pada mereka? Dengar baik-baik, Xiaoxia. Kita sesama warga, Satanazab. Mereka mungkin, kata-katanya kasar. Tapi niatnya baik, di dalam hati. Saat putus asa. Mereka bantu kita. Kita harus berterima kasih. Mengerti? Mengerti. Kita harus cari cara. Gunakan sistem ini. Bantu seluruh desa. Selamat dari krisis kelaparan. Aroma lezat apa itu? Apa yang sedang ibu sibuk kerjakan? Masakan apa yang ibu buat? Ayo kita lihat. Sebentar. Bu, bagaimana cara ibu mengolah sayuran liar? Yang kita petik di Gunung Gini. Sampai wanginya semerbak? Ibu, apa rahasianya? Xiaoxia, kemari. Coba cicipi dulu. Ini luar biasa. Aku hanya duduk-duduk, lalu dapat ide. Kupikir kalian mungkin suka makanan yang berbeda. Sayuran liar ini ditumis dengan minyak babi. Enak kan? Semua masakan ibu selalu enak. Selain sayuran liar, aku juga sudah menyiapkan lauk tambahan. Makan spesial malam ini. Asyik. Ayo sajikan di luar. Ini masakan sayuran liar ibuku. Ibuku yang paling ahli. Coba milikku, pasti suka. Masakan ibuku jauh lebih enak. Mana bisa, resep ibuku pasti lebih enak. Wanginya surgawi apa itu? Masakan ibuku juaranya. Masa sih? Ayo kita cicipi semuanya. Xiaoxia, gimana caranya ibumu memasak sayuran sampai wangi begini? Ini masakan sayuran liar, terenak sepanjang masa. Dulu kukira ibu Xiaoxia hanya galak. Ibuku tidak lagi galak, sebenarnya beliau. Aku tak tahu tumbuhan liar bisa seenak ini. Xiaoxia, masih ada? Ini semua yang kubawa.
Datanglah ke rumahku untuk mencoba. Aku duluan ya. NAK. Kemana saja kamu? Wajahmu berseri-seri. Apa yang menempel di bibirmu? Kelihatan berminyak. Bu, tadi aku makan sayuran liar dari rumah Lin Xiaoxia. Wanginya semerbak, enak sekali. APA. Dasar wanita boros. Masa pakai minyak goreng. Untuk goreng rumput-rumputan. Kalau mau makan itu, jangan lebatkan aku. Dalam ini, sekarang dia terus merenjak minta aku masak hidangan sama. Pakai tumbuhan liar. Kau sengaja cari ribut. Sudahlah. Pemilik sebelumnya sudah tidak disukai di sini. Kalau mesti berdebat, tidak akan ada habisnya. Lebih baik diabaikan saja. CIH. Cheng Ying. Barony Kiliar. Jangan sembunyi. Seperti penjkat. Ibumu mana? Suruh Cheng Ying keluar. Orang dewasa sedang bicara. Anak kecil sepertimu berani menyela pembicaraan orang dewasa. Kamu pikir kamu siapa? Panggil dia ke sini. Ada masalah APA? Kalian semua mau memukulku sekarang? Cheng Ying pemalas dan rakus. Kejam kepada keluarganya sendiri. Semua orang sudah tahu itu. Bukannya kalian sudah cukup dianiaya olehnya? Masih mau membelanya? Ibu memperlakukan kami dengan baik. Akulah yang membawakan sayuran liar untuk mereka. Jangan teriak pada ibuku. Dashen Dahai Yue. Bawa Xiaoxia ke dalam. Aku bisa urus ini sendiri. Kenapa anak-anak ini bisa akur dengan Cheng Ying sekarang? Ini sangat aneh. Xiao Bao, kenapa kamu di sini? Bu, aku mau tambah sayuran liar yang waktu itu diberikan kakak Xiaoxia. Tidak akan dapat, kamu terlalu pilih-pilih. Kalau ibu masak sayur liar, kamu malah tidak mau makan. Jangan mempermalukan diri. Pulang sana, anak tak berguna. Cheng, bubur nasi baru dimasak. Ini untuk kita minum. Ini. Jangan cerewet, minum saja cepat-cepat. Sebab, kamu makan dulu. Kalian makan saja dulu. Aku akan bangunkan anak-anak. Siang makan rebusan di sini. Sebelum Kak Cheng Ying berubah, keluarga kita jarang berinteraksi. Kudengar, anak-anaknya kesulitan melihat mereka sekarang. Mereka hidup sangat baik. Lauk daging dan bubur nasi. APA, apa kau penasaran? Dari mana kami dapat beras dan daging? Tidak, bukan begitu. Kak Cheng Ying, jangan salah paham. Kau sudah sangat baik pada kami. Kami akan merahasiakannya. Tapi kami tak bisa hanya makan makananmu gratis. Aku bisa kerja kasar. Jika perlu pekerjaan berat, serahkan saja padaku. Tidak perlu. Ibu. Kenapa terburu-buru? Apa yang terjadi? Bu, tadi pagi saat aku pergi, kutemui keluarga Erniu di desa timur. Katanya beberapa keluarga tak punya makanan dan minuman, tak bisa bertahan. Tahun kelaparan yang mengerikan ini, entah sampai kapan ini berlangsung. Semakin banyak warga yang berjuang untuk bertahan hidup setiap harinya. Dashen, beberapa keluarga di ujung timur pernah menolong kita dulu. Pewakan mereka persediaan ini. Mengerti. Makanan dari toko sistem hanya cukup untuk keluarga kita. Tapi sekarang, kelaparan merenggut nyawa tiap hari. Gadis Cheng Ying ITU mengingatkan saya, di balik gunung, ada tanah berlumpur. Warga desa tetangga sudah menggali di sana. Mungkinkah ada akar yang bisa dimakan di bawah tanah? Benarkah itu? Belum pasti. Setelah kejadian tadi malam, saya belum sempat memeriksa langsung. Saya akan selidiki sendiri. Bagaimanapun juga. Janda Zhao bilang, area ini cukup luas. Untuk jadi kolam teratai. Mungkin ada harta di bawahnya. Akar teratai. Tetangga tak menyadari ini bisa dimakan. Luar biasa. Kemampuan saya sekarang hanya bisa menukar makanan untuk keluarga. Tapi dengan kolam teratai ini, semuanya berubah. Kita bisa bantu semua orang selamat dari kelaparan ini. Saya akan beritahu warga. Ichuka ipar perempuanseya? Kenapa dia sendirian di area terpencil ini? Apa dia menemukan makanan?
Cheng Ying, kamu nemu makanan, tapi diam-diam saja? Gak mungkin, aku harus pulang cerita sama ibuku soal ini. Hei, kamu. APA? Katanya, ibu mertua kamu nemu bahan makanan di bukit belakang. Beneran, Bu? Aku lihat langsung. Tadi, Cheng Ying gitu. Bawa sesuatu, bentuknya aneh, tapi kayak bisa dimakan. Pantas keluarganya gak pernah kelaparan. Dapat harta karun. Bu, udah tahu ada makanan. Ayo buruan gali. Nanti diambil Laurent. Baiklah. Kalian ngapain? Jangan bodoh. Bu, udah tahu di sana ada makanan, mending kita ambil semua. Nanti. Oh, kau benar. Aku akan ambil keranjang lagi. Baik, Bu, hampir gelap. Kita berangkat subuh besok. Jangan menarik peration. Bergerac diam-diam, pelan-pelan. Dan sembunyi. Cheng Ying, terakhir dia mengirim anak itu dengan anak perempuan Yue mengantar daging 2 kali. Kukira dia sudah berubah. Nyatanya, dia masih punya sifat egois. Kalau tak ketahuan, dia akan habiskan sendiri. Kepala desa. Kepala desa. Cheng Ying, kenapa kau di sini? Bibi Feng Mei. Apa kepala desa ada? Ada yang perlu dibahas. Soul akar teratai di Ganang Belakang. Kami harus beritahu desa secepatnya. Dengan akar itu, kita semua bisa selamat dari kelaparan ini. Bibi Feng Mei. Apa kepala desa ada di sini? Aku harus bicara dengannya. Dia mau apa lagi? Semua tahu Cheng Ying terkenal kejamnya. Kemanapun dia pergi, kekacauan selalu terjadi. Suamiku tidak di sini, dia pergi ke kota. Kapan dia berangkat? Memangnya urusanmu? Karena suamiku tidak ada, sebaiknya aku beritahu dulu. Kira-kira kamu siapa? Dasheng Kechua kami. Di masa kelaparan ini, dia berusaha mencari jalan keluar untuk desa. Tidak seperti orang egois sepertimu. Pergi sana. Baik. Aku akan kembali nanti, saat ketua pulang. Dasar anak ngilek. Sini NAK, cicip dulu. Ini ganti, makanan yang terlewat. Kok lapar banget? Soalnya, masakan ibu paling enak. Pasti dong, aku tebus resep khusus dari toko sistem. Bahan sederhana, bisa jadi makanan enak. Ibu. Yuk, pas sekali waktunya. Kita punya makanan lebih di rumah. Akhir-akhir ini mertua tidak datang makan. Ini, kukusan telur baru matang. Pewakin ke mereka. Terima kasih, Bu. Ini resep baru dari ibu mertuaku. Bu, coba cicipi. Ini benar-benar enak. Bu, tambah lagi Yikazuka. Dia ingin mengajak ibu dan Xiao Die makan malam di rumah. Menyebut ibu mertua. Dengan semangat, APA kau lupa. Yui. Katakan yang sebenarnya. Kenapa Cheng Ying tiba-tiba berubah belakangan ini? Aku tidak tahu. Mungkin hati nuraninya terbangun. Hati nurani? Siapa lagi punya itu sekarang? Dulu Cheng Ying itu pemalas dan rakus, selalu cari jalan pintas. Sudah jadi citranya. Sekarang tiba-tiba berlaku baik begitu. Pasti ada udang di balik batu. Jujurlah padaku. Apa dia berencana mengembalikanmu ke sini? Kau sebentar lagi melahirkan. Keluarganya tak mampu menambah mulut. Mereka tidak mampu. Keranjang makanan murahan ini takkan bisa membungkamku. Begitu kau melahirkan, dia akan buangmu kembali. Tidak mungkin. Sadarlah, mungkin mereka tak menginginkan. Kalau terima makanan mereka, kita tak bisa menolak. Saat mereka mengembalikanmu, kita akan terjebak. Tapi, ibu mertuaku tidak bilang ini. Perempuan itu menyembunyikan lebih banyak dari yang terlihat. Dik, Kau terlalu polos. Dia memanfaatkanmu. Xiaodi. Apa maksudmu? Ibu mertuamu yang licik itu. Tadi di gerbang desa, aku bertemu dia bilang, ibu mertuamu menemukan makanan di perbukitan, renyah dan enak. Dia memberitahumu? Sebenarnya, kalau tahu ya tahu, kalau tidak ya tidak. Semua orang tahu, wanita macam apa dia sebenarnya. Seperti kata pepatah, harimau tak bisa mengubah belangnya. Hati-hati, dia bisa saja menjual kau dan bayimu, kapan saja. Dan comme à la Berterie Makazi. Menantu tertua, Ada perlu APA datang ke sini? Ibu. Aku.
Makan malammu sudah cukup? Sudah kenyang. Aku makannya baik akhir-akhir ini. Terima kasih sudah merawatku. Ibu. Menantu tertua ini, sepertinya ada yang mengganggu. Yui. Kalau ada sesuatu, harus bilang ke ibu. Ingat ini. Kita selalu keluarga. Ibu. Sebenarnya aku mau nanya. Ibu? Ibu. Bukannya ibu cari Pak Kepala Desa? Baru kulihat dia pulang dari kota. Sekarang pasti sudah di gerbang desa. Yui, nanti kita bicara lagi. Ada urusan yang harus ibu selesaikan. Memberi makan seluruh desa adalah tantangan besar. Pegunungan di sekitar kita memiliki desa tetangga terdekat. Jika mereka menemukan akar teratai itu duluan, mereka ambil semuanya. Hidupkan selaka. Kakak kepar, apapun yang kau butuhkan, kita bicarakan nanti. Aku pergi dulu. Kepala Desa. Cheng Ying, Kak, ada keperluan apa? Pak Kepala, saya punya kabar baik. Saya menemukan makanan. Seluruh warga desa tak akan kelaparan lagi. APA, belakangan ini, kami sudah makan kulit kayu dan akar yang bisa ditemukan. Makanan apa itu? Kau sudah hilang. Ini bukan bercanda. Ini serius. Tadi pagi, saya mencari Bapak. Istri bilang Bapak pergi. Begitu dengar, Bapak sudah pulang. Saya langsung ke sini. Semua ini benar. Lihat ini. Apa itu? Tentu saja bisa dimakan. Bahan ini sangat berharga, tak hanya mengenyangkan, tapi juga bergizi. Lebih mudah dicerna daripada akar dan kulit kayu. Aku yang memasaknya. Coba, rasakan. Renyah saat digigit. Lembut dan kenyal. Teksturnya lentur. Siapa sangka ini bisa dimakan? Cheng Ying, di mana kau menemukannya? Berapa banyak? Aku temukan di bukit belakang. Hanya sedikit yang tersisa di desa. Jika kita gali semuanya, mungkin cukup untuk makan sebulan. Sebanyak itu. Kakak untuk sebulan? Kakak Feng Mei, ini yang kugali. Rasanya enak. Coba, cicipi. Istriku, yang dikatakan Cheng Ying, semua benar. Ayo, makanlah. Enak, lebih enak dari sayuran liar. Jadi ini tujuanmu datang untuk beritahu ini sebenarnya apa? Ini namanya akar teratai. Orang kota pakai untuk sop atau tumis, enak dan bergizi. Luar biasa. Dengan akar teratai ini, desa kita punya harapan. Benar. Akan kukumpulkan semua. Kita gali bersama. Cheng Ying, kau menyelamatkan kami. Adik, kau telah membantu seluruh desa. Sebelumnya, aku, sebagai kakakmu, salah menilaimu. Kumohon. Mbak, kebaikanmu sungguh mulia. Jangan begitu. Aku tahu masa laluku, penuh kebiasaan buruk. Makanya orang-orang menghakimi. Wajar saja. Sudah. Fokus ke hal penting. Pak Kades, kumpulkan semua warga untuk panen akar teratai. Semakin cepat semakin baik. Akan kisbarkan sekarang. Besok pagi-pagi, seluruh desa akan gali akar teratai. Bagus. Sejak subuh tadi, Pak Kades sudah keliling rumah warga, kumpul di balai desa. Ada apa lagi ini? Katanya ada yang nemu. Tumbuhan bisa dimakan. Namanya akar teratai. Benarkah? Di masa sulit begini, kita sampai makan kulit kayu. Kok bisa ada makanan sekarang? Pak Kades datang. Semua harap tenang. Dengarkan baik-baik. Kelaparan ini sudah berlangsung setahun. Aku tahu kita semua terpaksa makan kulit kayu dan rerumputan. Setiap rumah tangga berjuang tiap hari. Tapi ada harapan. Kami temukan akar teratai di bukit belakang. Bisa dimakan. Bawa semua keranjang dan wadah. Siapkan diri. Ikut aku untuk panen besar. Kita ambil. Soal akar teratai yang kita gali ini, bagaimana cara membaginya? Semakin kerja, semakin banyak bagian. Pembagian adil sesuai kerja. Benar. Tapi ada beberapa keluarga di desa kita punya anggota lansia atau di situasi seperti ini. Kita harus bantu mereka yang membutuhkan. Kita tak bisa diam saja melihat mereka kelaparan, benar kan? Setelah panen akar teratai dan bawa pulang, kita beri porsi tambahan ke keluarga rentan. Bagaimana pendapat kalian? Setuju, setuju. Kepala desa benar. Kita semua selamat dari kelaparan besar. Meski bukan saudara, kita tetap keluarga. Siapapun yang susah, pantas dibantu. Saya setuju. Berikan lebih ke mereka yang membutuhkan. Setuju. Kita semua sepakat. Bagus. Sepakat. Baik, semua tenang dulu. Karena kita sepakat, maka diputuskan begitu. Ayo berangkat ke bukit untuk panen. Bergerak, panen akar teratai.
Kakak Chingeng, begitu kita temukan akar teratai itu, aku pastikan seluruh desa akan berterima kasih padamu. Mencari makanan untuk semua, agar selamat dari tahun kelaparan. Aku sungguh senang untuk semuanya. Tentu saja, kelaparan ini telah merenggut banyak nyawa di desa. Tapi kini ada harapan. Cheng Ying, seberapa jauh ladang teratai yang kau sebut itu? Tak jauh lagi, di depan sana. Semua jangan tertinggal, kita hampir sampai. Terus bergerak. Ibu, ini tempat yang kubicarakan tadi. Liadi dataran Randaini. Sepertinya banyak terdapat di sini. Kini kita punya makanan. Astaga. Sebelum ada yang tahu, cepat kita gali, ambil sebanyak mungkin. Tunggu, haruskah kita beritahu kepala desa? Ibu, kita harus cukupi diri dulu. Ibu mertua kakak juga tak beritahu desa. Kita makan dulu baru berbagi. Baiklah, kalau begitu cepatlah bekerja. Hei, Pak Kades, ada keperluan apa ke sini? Kak Ching Ing bilang, ada makanan yang terkepar di sawah ini, akar teratai. Jadi saya ajak semua untuk menggali. Apa yang kalian berdua lakukan? Kami sedang. Pak Kades, kami baru menemukan tanaman yang bisa dimakan. Mau kami gali sedikit untuk dibagi ke semua. Benar? Benar? Ibu juga menemukannya ya? Ayo kita gali bersama. Masih banyak di lumpur ini. Gali sebanyak yang kalian mau. Saya, ayo kita pergi. Kami juga akan menggali. Mari kita gali bersama-sama. Astaga. Ibu. Menggali akar teratai melelahkan. Ibu sudah kelelahan belakangan. Bekerja menggalung teratai itu melelahkan. Bu, ibu terlihat kelelahan belakangan ini. Bagaimana kalau ibu istirahat sebentar? APA, sekarang tidak percaya sama ibu? Pemilik sebelumnya pemalas dan rakus. Staminanya sangat menyedihkan. Kerja fisik sedikit saja, sudah langsung kehabisan tenaga. Serahkan saja pada kami, Bu. Kalau begitu silakan. Herai ya. Siap. Tak disangka akar teratai itu ternyata didapat Cheng Yi lewat kepala desa. Seluruh desa berutang budi padanya untuk ini. Luar biasa, aku menemukan akar teratai. Tiga 300 meter ke sebelah kanan, terdeteksi ginseng gunung liar. Satu ginseng gunung liar ditemukan, bernilai 10.000 yuan. Dijual? Ginseng ini, bernilai 10.000. Aku akan langsung jadi orang kaya 10.000 yuan. Jual. Di era 1980-an, penghasilan 10.000 yuan. Penghasil tertinggi era 80-an. Jackpot. Kita kaya. Tak pernah kuduga. Di zaman apapun, takdirku untuk kaya. Ada perlu APA, Nona Cheng? Sebentar. Jangan lama-lama di sini. Nanti dicurigai. Zaman sekarang tidak pasti. Lebih baik waspada. Setor uang ke sistem. 10.000 yuan disimpan. Tadi aku survei daerah. Dapat kelinci liar. Hoki banget. Daging langka sekarang. Ini hadiah spesial. Sepertinya malam ini keluargamu dapat pesta. Dia sangat beruntung. Kuma jalon-jalon. Sudah dapat kelinci. Kukura pasti. Soal akar teratai itu, Cheng Ying akan diam. Ternyata, dia memberitahu semua orang. Nona Cheng Ying, kami ingin berterima kasih. Sama-sama. Ibu, lihat hadiah hari ini. Ibu hari ini juga dapat hasil banyak. Quelle 10.000 yuan jumlahnya tidak sedikit. Membawa uang tunai terlalu mencolok. Untungnya sistem ini memiliki fitur setor otomatis. Tapi bicara soal itu, menggali ginseng liar ini membuat kami dapat 10.000 yuan. Di masa kini nilai belinya lumayan besar. Perjalanan ini benar-benar sepadan dengan usaha. Peng, kenapa ibu tiba-tiba senyumnya serem gitu? Entahlah. Mungkin kerasukan? Dasar kau. Berani mengolok ibumu sendiri, beraninya kamu ya? Sudah, kalian sudah cukup menggali. Istirahat dulu. Kerja bagus semuanya. Mari kita angkut dulu akar teratai yang dipanen. Istirahat jika lelah. Kita lanjutkan siang nanti.
Ibu, ayah, semuanya. Sayang, sudah hampir siang. Kupikir kalian pasti lelah. Pakai tepung simpanan kita untuk bikin roti kering. Makanlah selagi hangat. Terima kasih untuk ini. Enak banget, iri deh sama kakak. Usiamu tak lagi muda. Waktunya cari orang yang bisa mengaturmu. Aku tahu. Menantu perempuan yang mau mendengarmu. Apa kakak kedua sembunyi, kekasih dari kita? Bukan seperti itu. Di usiamu sekarang, aku sudah punya anak yang bisa disuruh-suruh. Setelah masa sulit ini, kita harus serius. Rencanakan pernikahanmu. Cheng Ying, Ada masalah apa, kepala desa? beberapa warga tampaknya menemukan sumber air di dekat sini. Ya? Benarkah? Bawa kami ke sana sekarang. Ayo pergi. Masih jauh? Sebentar lagi. Hampir sampai. Tanah di sini lembab. Kelembapannya bagus. Di musim kemarau, hidup kekurangan makanan dan air. Sumur desa kita berhenti mengalir. Semua resah. Jika bisa mengalirkan air dari sumber baru ini ke desa kita. Anak-anak, waktunya makan. Seperti biasa. Bawa 2 mangkok bubur ini untuk ibumu dulu. Menantu, kamu yang pergi kali ini. Ibu. Ada APA? Apa kamu mau mengusir kembali ke orang tuaku? Yue, bicara apa kamu ini? Sepertinya, karena aku menyuruh kirim makanan untuk ibumu beberapa kali sampai timbul curiga. Menantu, kamu mikir apa sih? Setelah menikah dengan Dashan, kamu sudah keluarga kami. Apalagi kamu sedang mengandung anak Dashan. Itu cucuku sendiri. Aku tak sempat memanjakan. Mengapa harus mengusirmu? Benarkah? Tentu saja benar. Cepatlah pergi. Segera kembali setelah mengantarnya. Kamu belum makan. Jangan sampai. Siap. Ibu. Dois m'occuper Buburini. Yue tak bisa angkat sendiri. Aku ikut dia. Baiklah. Oh. Bawa 2 ayam hutan ini ke rumah Besan juga, biar mereka menikmatinya. Terima kasih. Lihat wajah rakusmu ini. Ibu. Aku dengar, saat mencabut akar teratai kemarin. Ibu dan saudari iparmu terus membicarakanmu. Kukira kau akan bicara hal lain. Ingat ini, dahai. Apa kata orang bukan? Urusan mereka, kita hanya perlu fokus pada diri sendiri. Bergosip takkan membuat kita kurus, benar? Makan yuk. Bu, aku dan Dasha datang menjenguk lagi. Ibu mertua menyuruh mengantarkan ini. Yui, bagaimana perlakuan mertuamu akhir-akhir ini? Baik-baik saja. Jujurlah padaku, apa mertuamu menganggapmu beban? Apa dia berencana mengirimmu dan anakmu yang belum lahir kembali ke sini? Makanya dia terus mengirim ayam hutan dan persediaan makanan untuk membungkam kita. Jangan khawatir, Bu. Mertuaku pagi tadi bilang, dia takkan pernah mengirim Yue dan anaknya yang belum lahir kembali ke keluarga kita. Lalu kenapa dia? Ibuku. Sudah benar-benar berubah. Benar, Bu. Dia sudah berubah total. Dia menyediakan makanan dan perhatian. Aku dan Dasha sekarang hidup dengan baik. Bu. Sejak Yue menikah ke keluarga kita, ibu tak perlu khawatir. Jika ibuku berani mengusir Yue dan anaknya yang belum lahir, Keluar. aku yang pertama melawan. Aku bersympa. Omongan manis. Siapa tahu dia benar-benar sudah berubah? Jika dia tak mengembalikanmu, aku tak akan khawatir lagi. Simpan persediaan ini. Kami akan pulang sekarang. Kalian dan Xiao Die makan bubur selagi hangat. Untuk ayam hutan, jika menyembelihnya terlalu sulit, panggil saja Dashan. Dia ahli menyembeli dan mengkabuti bulu. Dia jago keduanya. Makan sampai kenyang. Bu, masih banyak tersedia. Kami pergi dulu. Baru mulai hidup enak. HMPH, dia baru bisa menikmati beberapa hari baik. Memangnya ada yang perlu disombongkan? Kamu ini ngomong apaan sih? Bu, lihat tuh tingkah kakakku barusan. Waktu di rumah mertuanya dulu, kehidupan seperti apa yang dia jalani? Mertuanya Cheng Ying. Cuma ngasih makan di meja beberapa kali, sama ngasih 2 ayam ke rumah kita. Sekarang sok bersyukur. Ini namanya, luka sembuh, sakit pun terlupakan. Diam.
Bu. Xiaodai, kali ini keterlaluan kamu. Pierre, kakakmu baru bisa hidup layak, sama saja bikin kamu kesal? Apakah dia benar-benar hidup enak? Masih belum pasti. Mertuanya itu sebenarnya seperti apa sih? Seluruh kampung udah pada tahu. Aku tetap nggak percaya. Cheng Ying gitu. Suruh kakak ngirim makanan ke sini. Bawa ayam hutan. Ada maksud apa sebenarnya? Kalau menurutku, Manding kita. bawa pulang kakak. Selamatkan dia dari Penderitaan di rumah mertuanya. Sekarang lagi masa paceklik. Kita aja susah makan. Semuanya, istirahat cepat setelah makan. Kita kan pergi ke gunung. Ibu. Kemarin kita belum menyelesaikan penggalian akar teratai. Kenapa kita harus ke gunung lagi? Nanti tahu sendiri saat sampai. Kagdae. Apa kau di situ? Dahai. Ada yang cari kamu. Ibu. Saya sudah kenyang. Siapa gadis itu? Dia terlihat akrab dengan Dahaya. Saya kenal Teteh. Aku lihat mereka di gerbang desa, sangat mesra. Sampai ciuman, malu banget. Ini kapan terjadinya? Aku sama sekali tak tahu. Bu, aku tahu soal ini. Gadis itu adalah Qin Xiuyue. Dia baru 18 ans. Tahun lalu orang tuanya mengungsi ke sini, tapi tak bertahan. Dari kesulitan. Anak Si Seleng, segera tiba. Aku akan segera jadi nenek. Kalau anak kedua, bisa segera menikah. Sekarang juga, sempurna sudah. Ayo manfaatkan kesempatan untuk urus pernikahan. Kebahagiaan pernikahan bisa tolak nasib sial. Bu, soal Xiuyue di desa, kan ibu tahu. Keluarganya sudah tiada? Waktu itu kami cari akar teratai. Dia tak dapat apa-apa. Dia sendirian di dunia. Bisa kita bantu dia? Bantu? Maksudmu gimana? Jangan-jangan, kau mau dia tinggal di sini? Aku tak masalah. Dasar anak nakal, belum ada surat nikah. Sudah mau serumah? Anak-anak zaman sekarang. Sungguh tak tahu malu. Bu, ibu, bukan seperti itu. Bukan kumpul kebo. Aku bersumpah. Dia tidur sekamar dengan adikmu. Atau bersama calon mertuanya? Bu. Sudah sana. Bawa dia ke sini. Kau pasti Xiuyue. Aku ibu Dahai. Cheng Ying. Sudah diam. Lindae. Katanya keluargamu. Dapat banyak akar teratai. Makanya aku datang. Sekarang serahkan. Jangan khawatir, Xiuyue. Kita masih ada persediaan di rumah. Hai. Ada apa ini? Anda pasti Tante Cheng. Hai bilang, keluargamu punya banyak makanan. Jadi, aku datang mau pinjam beras. Minjam beras? Bu, keluarga Xiuyu sudah tiada. Dia kesulitan sendirian. Xiuyu, tunggu sebentar. Ambil ini, Xiuyue. Kenapa Kuma Sejini? Kau anggap aku pengemis. Kau mau nggak sih jalan sama aku? Hai. Ini masalah apa lagi? Bu, aku sayang Xiuyu. Walau dia ceplas-ceplos, niatnya tulus. Sudah. Sekarang aku mengerti. Jadi kamu Xiuyue? Kamu dan anak kedua tanpa ikatan resmi. Terus datang minta beras. Membantu orang itu baik, tapi ada batasnya. Aku harus adil ke anak-anakku. Kalau semua beras kuberikan untukmu karena dia, si sulung pasti protes. Bu, aku rela. Ini untuk kebahagiaan adikku. Duduklah. Kakak beradik sejati. Zayu, lemari persediaan kita sudah hampir kosong. Ini yang tersisa. Bagaimana kalau Bibi akan pergi ke gunung untuk cari bahan besok? Nanti kembali ke sini. Akan kubagikan denganmu. Xiuyue, aku serius. Tunggu saja besok. Akan kubawakan banyak makanan enak. Lindae. Kamu sendiri yang bilang. Jangan bilang tak pernah kuberi kesempatan. Ibu. Biarkan antar Xiuyue pulang. Xiuyu, tunggu. Izinkan aku menemanimu. Kakak kedua sudah jelas. Jatuh cinta mati.
Chin Zayu itu, bukan orang suci, percayalah. Khawatir dengan Dahai? Reputasinya dipertanyakan. Kulihat dia beberapa kali dengan pemuda desa lain. DITP Zongai. Bersikap mesra. Seperti dugaanku. Dari cara kakak kedua, dia sudah terhipnotis. Jangan bicarakan ini dulu. Jangan beri tahu Dahai juga, serahkan padaku. Jika dia benar-benar reba, ekornya akan ketahuan juga. Sekarang istirahatlah dulu. Besok kita ajak saudara-saudaramu Piet. Gali saluran irigasi, perluas sumber air kita. Sumber air. Ingat waktu kita di lokasi penggalian akar teratai. Kita temukan sumber air, sekarang kita cukup gali parit. Untung alirkan air ke desa. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Bikin ke kita janji, bantu warga desa. Cari sumber air, kita punya makanan. Tapi kemarau ini parah. Kita tak bisa hidup tanpa air. Sia-sia masih kecil. Yui Hamel, jangan ganggu mereka. Hari ini kita bertiga. Yang Yuris ini, kita kesini hari ini untuk periksa kondisi sumber air dulu. Langkah selanjutnya, perluas sumber air untuk suplai desa. Kamu memang pandai. Pasti bisa atasi ini. Dasar kurang ajar. Kak kedua. Itu Kin Siue bukan? IH. Apa yang kau lakukan? Ibu tidak lihat tadi? Lihat APA. Siumei Kin itu bersama Daniel. Kalau langsung nekat, begini memalukan, kita amati dulu. Ani, sisa makanan yang ada. Ambil semuanya. Kalau kurang, nanti aku tambahin. Makasih, Danip, kau selalu baik hati. Lau itu, masih berharap sama Siumei. Orang awam pun tak apa yang terjadi. Siumei mungkin menjalin banyak pria. Dahai, bukannya katanya, Siumei memilihmu? Kemarin dia ambil semua, akarnya dari kita. Jangan-jangan kau ditipu? Aku tak percaya dia mau kianatiku. Pasti ada penyel azan lain. Lau benar-benar naif. Tanpa ak yang mengingatkan. Dengan keluguannya, dia akan dikibili. Tapi masih percaya saja. Siumei pernah pinjam makanan dari kita. Dia pasti kehabisan. Jadi cari Daniu. Benarkah? Lalu kenapa mereka? Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Dia sudah bilang jelas-jelas. Dia kuma mencintaiku. Dia masih terlalu polos. Mengejar cinta buta tak ada hasilnya. Ujung-ujungnya kau tetap kehilangan. Jangan lupa. Kau hanya terobsesi pada Siue sepihak. Kalian bahkan belum resmi jadian. Mau klaim apa lagi? Konfrontasi begini mau dapat apa? Mau tuduh Daniel mencuri pacarmu atau hadapi dia? Soal perselingkuhan, ujung-ujungnya kau yang malu sendiri. Aku Haruskah Selakan Dahai yang mudah tertipu? Atau Zayu yang menggombalnya? Bagaimanapun, dia anakku, Cheng Ying. Aku tak akan biarkan dia dibodohi si gadis licik itu. Bu, lihat, Daniu mau pergi. Tian Cheng, apa yang ibu lakukan di sini? Xiuyu. Tadi bicara dengan siapa? Tidak ada, aku sendirian di sini. Dae. Kalian pasti salah paham. Daniu baru saja di sini. Bersamaku. Karung beras ini dari dia. Ngapain bohong? Xiuyu. Dahai, apa yang pernah aku bohongi ke kamu? Ibu dan adikku baru saja melihat semua yang terjadi. Kau dan Danu ide izini. Makanan di tanganmu. Dari dia kan? Zayu, bagaimana perlakuannya Dahai padamu? Kau paling tahu. Ini harus dijelasin sampai tuntas. Tante Cheng. Dae. Aku nggak bermaksud bohong. Ini gara-gara Danui. Li Danuyong. Memaksa kasih bahan makanan. Tapi. Stok makanan keluarga habis. Aku terpaksa. Siuyue, jangan nangis. Ini salahku semua. Seharusnya aku nggak maksa. Oh jadi begini. Kalau sudah begini, harus diselesaikan. Kau bilang bahan makanan. Dipaksakan Li Danui, serahkan padaku. Akan ku kembalikan. Dan ku peringatkan, jangan ganggu kau. Tunggu, jangan. Kenapa? Kau bilang keluarga banyak, tapi makanan kurang? Kalau gitu, ini usul. Menikahlah dengan Dahai. Nanti nggak ada yang ganggu kau. Nikah sama Dae? Tepat sekali. Tian Cheng. Kalau aku masuk keluarga kalian, dapat apa? Minta mas kawin? Di tahun kelaparan, kami nggak punya apa-apa. Kau harus kerja sama. Cari sayur liar, tiap hari, ala ladeng. Kalau nggak dapat, kita sama-sama kelaparan. Zayu. Kulihat kau sungguh serius. Ingin meminang Dahai kami. Kuyakin, asal cintamu tak goyah. Meski hidup serba kekurangan, hidup sederhanamu berdua tetap bisa bahagia, bukan? Benar sekali, Xiuyu.
persediaan makanan keluarga kami. Sudah habis sejak lama. Hari ini pun. Ibu dan kakak sulungku Naik ke gunung. mencari akar-akaran Atau kulit kayu. Masih belum dapat apa-apa. Malam ini tak ada makan. Bila kau masuk keluarga ini 3 hari sekali kau akan kelaparan. Jangan salahkan kami nanti. Benar. Bukan cuma lapar. Caca qui part. Begini, ibu kami sudah tua. Kakak iparmu hamil. Saat aku dan kakak kedua. Père J. Carrie Macanan. Un tuc se mue à Oran. Semua pekerjaan rumah, seperti cuci dan masak, akan jadi tanggungan. Tidak. 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 Aku tak suka dae sama sekali. Tak pernah berniat menikah ke keluargamu. Kau yakin? Sudah pasti. Tak ada perasaan pada dae. Kalau begitu, berhenti pinjam makanan dari kami, dan jauhi Dahai. Dia perlu cari istri yang pantas. Gosip akan nodai namanya. Akar teratai yang kau ambil dari kami tak itu pinjaman. Anggap ini pelunasan. Mulai sekarang, kita sudah beres. Kau si gadis palsu. Dengan tipu muslihatmu. Perani lawan aku? Bu. Aku salah. Kau salah pilih orang. Lain kali lebih bijak. Syukur sudah selesai. Soal sumber air itu, sudah kami pastikan. Ayo beritahu kepala desa. Ajak semua warga bekerja. Bibi. Apakah kepala desa ada di rumah? Belia ada di dalam. Cheng Ying. Suamiku sedang banyak tekanan belakangan ini. Kekeringan makin parah setiap hari. Dia terus khawatir soal kekurangan air. Tiada henti. Semalam tak bisa tidur sama sekali. Kapan kelaparan ini akan berakhir? Berapa banyak lagi yang harus mati? Cheng Ying. Ada APA? Ingat waktu kita. Di lokasi penggalian akar teratai, kita menemukan sumber air. Aku sudah berpikir, kita bisa gali saluran irigasi untuk alirkan air ke desa kita. Benarkah? Aku sudah periksa lagi lokasinya. Jika aliran air cukup deras, kita bisa arahkan ke sini. Dengan air yang cukup, kita bisa tanam kembali. Dan selamat dari kelaparan ini bersama-sama. Luar biasa, sumur desa kita sudah kering. Selama berminggu-minggu, aku sedang cari solusi. Aku akan kumpulkan pekerja. Mari periksa lokasinya sekarang. Kenapa kepala desa mengadakan rapat desa lagi? Ada masalah APA sekarang? 2 keluarga lagi meninggal karena kelaparan dan kehausan. Beberapa hari terakhir, dalam kelaparan ini, berapa banyak lagi harus mati sebelum ini berakhir? Ya Tuhan, tolong bukalah matamu. Ada kabar baik. Ingat sumber air dekat akar teratai? Chang Inyiking. Dia bisa alirkan air itu ke desa kita. Benarkah, Pak Kepala Desa? Bapak tidak bohong ya? Tentu saja benar. Aku tidak percaya. Kekeringan sekarang sangat parah. Mungkin tak ada air tersisa. Changing itu orang seperti APA? Kita semua tahu jawabannya. Siapa yang percaya omongannya? Gozi, kau tak tahu malu. Omong kosong. Cheng Ying sudah berubah jadi lebih baik. Dia yang temukan akar teratai kemarin. Itu penemuannya. Cheng Ying, kami semua percaya pada... Ya, tentu saja. Kami semua percaya padamu. Kami juga percaya Cheng Ying. Ucapannya bisa dipercaya. Tepat sekali. Aku juga percaya kata-kata Cheng Ying. Jujur saja, kalau bukan karena Cheng Ying yang ajak kami gali akar teratai, keluarga kami bertiga sudah mati kelaparan. Terima kasih atas kepercayaannya. Aku tahu selama ini, banyak berbuat salah. Kesan buruk yang kutinggalkan. Tapi hari ini, ku berjanji pada semua. Di sini, mulai sekarang, lihat perbuatanku, bukan ucapanku. Cheng Ying, kami percaya padamu. Mari kita cari cara untuk mengalirkan air ke desa. Kita akan punya air minum dan irigasi untuk lahan pertanian. Dengan cukup pangan, kelaparan tak akan mengancam lagi. Bagus, sudah diputuskan. Semua, siapkan peralatan. Kita kumpul di balai desa. 1 jam lagi, setiap rumah tangga yang punya anggota sehat harus ikut menggali saluran. Kita akan bawa air pegunungan ke desa secepatnya. Siapa tahu ini benar? Harimau tak bisa ubah belangnya. Aku tidak mau pergi. Kalian juga jangan pergi. Jangan buang tenaga. Percuma. Zhao Esai, pemalas tak berguna. Simiwa tahu, kau hanya malas saja. Nanti kalau ada air. Baik, jangan diminum. Siapa yang mau? Semuanya, dengarkan baik-baik. Ini rumah kita sekarang. Tahun kelaparan ini telah merenggut banyak nyawa di desa kita. Di masa kritis ini, kita Simiwa harus bersatu. Kepala desa benar. Mari ambil perkakas sekarang. Sebarkan kabar. Kira gali kanal di bukit belakang. Gali kanal. Alihkan air. Cepat semuanya. Hati-hati melangkah. Bertahan sebentar lagi. Kita hampir sampai. K Sumber Air. Cepat, terus bergerak. Lihat sini.
Ini sumber air yang kubicarakan. Chengeng, kakak. Langkah selanjutnya, kami ikuti arahan. Setelah ketemu air, kita gali saluran untuk mengalirkannya ke desa. Perkaila, ikuti perkataanku. Air akan mengalir lagi. Dashin, Dahai. Bawa beberapa orang. Carry sumber air lane di sekitar sini. Akar teratai ini artinya air tanah bagus. Tanah sini menyimpan air. Semuanya bergerak. Terus semangat semuanya. Dorong lebih keras. Siap. Baik, terus gali. Semua, usaha lebih keras. Setelah tembus di sini, kita dapat air minum. Hijab kita akan semakin membaik. Pasti. Teruskan. Baik, berikan yang terbaik. Dorong lebih kuat. Kita sudah tembus sumber air, akhirnya berhasil. Kita berhasil. Luar biasa. Kita benar-benar sukses. Air mengalir. Luar biasa. Chengying, terima kasih banyak. Anda telah membantu seluruh desa kami dengan besar. Kepala desa, langkah berikutnya, gali kanal Semleman. Usaha ini untuk semua, dapat air lebih cepat. Atasi kekeringan. Semua, terus bekerja. Air adalah sumber kehidupan. Dengan air, kita bisa mengairi lahan dan menanam pangan. Alam tak kinal ampun, tapi manusia penuh kasih. Hebat. Ada air. Ada air. Ada air. Luar biasa. Kita semua selamat. Tak takut kelaparan lagi. Kak Chengying, ini berkatmu. Kami sungguh berterima kasih. Kali ini pimpin kami menggali akar teratai. Lalu temukan sumber air, kalau bukan kau. Desa kami mungkin. Entahlah berapa orang yang kelaparan. Kak Chengying. Kau penyelamat desa kita, benar-benar pahlawan. Dulu aku salah paham. Kau orang baik. Tak kusangka, wanita 5. Ternyata lebih hebat dari pria sekalipun. Siapa bilang wanita tak mampu? Mengapa wanita tak bisa hebat? Ingat pesan Ketua Mau yang Agung, Kebenaran Mendelem. Wanita menyangga setengah langit. Siapa bilang wanita tak mampu? Wanita menyangga setengah langit. Siapa bilang wanita tak mampu? Wanita menyangga setengah langit. Siapa bilang wanita tak mampu? Wanita menyangga setengah langit.